Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham MDKA, yang kedua yaitu saham Wifi, yang ketiga yaitu saham Goto, dan yang terakhir yaitu saham NPGF. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham MDKA. Saham MDKA perdagangan terakhir naik 4,84% di harga 4.980. Bagaimana dengan prospek saham MDKA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki area angka 20, itu artinya secara stokastik saham MDKA ini sudah bertenaga. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi volumenya sudah mulai memudar ya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 5.800 pada tanggal 19 April 2022. Setelah itu saham MDK ini menunjukkan tanda-tanda koreksi ya atau downtrend dengan menyentuh harga supportnya ya yaitu di 4.340. Di area support inilah saham MDKA menunjukkan tanda-tanda rebound balik ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham MDKA. Kalau untuk support, tentu saja yang pertama yaitu di 4.900 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya saham MDKA di angka 0,618. Apabila suatu saham mampu breakout di area golden ratio-nya ini, dan kedepannya mampu bertahan ya di atas area golden ratio-nya ini, di atas 4.900, maka saham MDKA ini berpotensi ya untuk balik arah. Untuk support kedua yaitu di 4.620 dan support ketiga yaitu di 4.340. Ini merupakan support di mana saham MDK ini mantul ya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 5.300 dan yang kedua yaitu di 5.800 dan yang ketiga yaitu di 7.270. Ini juga merupakan area golden ratio-nya ya, yaitu di angka 1,618. Tetapi ini merupakan area golden ratio yang khusus targetnya. Apabila kedepannya saham MDK ini mampu breakout di dua resisten awalnya ini, maka jadikanlah 7.270 ini sebagai target berikutnya ya. Untuk laporan keuangan, kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya apabila dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2021 untuk kuartal 1-nya. Kalau dilihat dari SMA 50-nya, yang garis merah ini merupakan simple moving average 50-nya ya. Saham MDKA masih berada di atas SMA 50-nya ini. Itu artinya saham MDKA ini posisinya lagi fase naik. Kalau untuk teman-teman yang sudah mencermati saham MDKA ini, seharusnya sudah masuk ya di tanggal 18 Mei 2022, yaitu 2 candle hijau ya. Itu artinya saham ini menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Untuk teman-teman yang belum masuk, seperti yang saya jelaskan tadi, tunggu saja di atas 4.900 ya, ini merupakan area golden ratio-nya. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia kedepannya breakdown ke bawah, sebaiknya jangan dulu masuk dan tunggu di area support berikutnya ya, atau setidaknya menunggu di garis SMA 50-nya ini di sekitaran 4.710. Untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah, tahan dulu ya selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saham ini masih aman. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham MDKA. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Wifi. Saham Wifi perdagangan terakhir naik 2,94% di harga 525. Bagaimana dengan prospek saham Wifi? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, juga sudah memasuki area angka 20. Itu artinya secara stokastik saham Wifi ini sudah mulai bertenaga ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi ya. Itu artinya saham ini dikuasai oleh para buyer ya. Karena memang posisinya saham Wifi ini lagi
downtrend ya dengan harga terbawahnya yaitu di 338. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham WiFi. Kalau untuk support tentu saja di 338 ya, ini merupakan harga terbawahnya ya atau bottomnya saham WiFi. Untuk support kedua yaitu di 150 ya, ini juga merupakan area golden ratio-nya ya. Apabila saham WiFi kedepannya mampu ya breakdown di 338 ini, sebaiknya teman-teman yang mencermati saham WiFi ini cabut dulu ya dari saham WiFi karena dia akan menuju area support berikutnya ya, yaitu di 150. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 404, yang kedua yaitu di 456. Ini merupakan area golden ratio-nya juga yang khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya saham WiFi mampu ya untuk naik atau breakout di area golden ratio-nya ini di 456, maka saham WiFi ini berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah. Kalau dilihat dari indikatornya ya, stokastik maupun MACD, saham WiFi ini berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman ya yang belum masuk, lihat saja di perdagangan besok apabila menunjukkan melanjutkan rebound-nya ya, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Seandainya dia naik dan mantul di area golden ratio-nya ini, sebaiknya teman-teman take profit dulu ya di sini. Tetapi apabila dia mampu breakout di area golden ratio-nya, silahkan tambah lagi. Apabila sebaliknya dia mampu breakdown ya, yang seperti saya jelaskan tadi di harga supportnya ini di 338, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham WiFi ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham WiFi. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham Goto. Saham Goto perdagangan terakhir naik 12,90% di harga 280. Bagaimana dengan prospek saham Goto? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korslen ke atas ya, yang lingkaran bawah ini sudah memasuki angka 20 juga, itu artinya saham Goto ini sudah mulai bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari transaksi asing naik baik ya hari ini sebesar 3,12 billion. Kalau mingguannya sebesar 36,60 billion. Kalau dilihat dari grafiknya dengan harga tertinggi yaitu di 442 sampai dengan harga dasarnya ya, yaitu di 182. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Goto. Kalau untuk support yaitu di 238, yang kedua yaitu di 182. Untuk resisten yang pertama yaitu di 282. Ini merupakan area golden ratio-nya ya yang khusus koreksi di angka 0,618. Hari ini saham Goto tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya ini. Apabila perdagangan besok ya saham Goto mampu breakout di area golden ratio-nya ini, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Apabila sebaliknya dia mantul di area golden ratio-nya ini, sebaiknya teman-teman tunggu saja di area support berikutnya ya, yaitu di 238. Apabila dia kedepannya mampu ya breakout di area golden ratio-nya ini dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham Goto ini berpeluang ya untuk balik arah. Untuk resisten kedua yaitu di 312, ini merupakan area tengah Fibonacci ya. Yang ketiga yaitu di 344. Untuk teman-teman yang sudah mencermati saham Goto ini, kemungkinan besar teman-teman sudah masuk di tanggal 18 Mei ya 2022. Sebaiknya ditahan dulu kalau masih punya barangnya. Lihat saja di perdagangan berikutnya ya. Apabila mampu breakout di area golden ratio-nya, silahkan tahan saja dulu. Tetapi kalau dia mantul, sebaiknya teman-teman TP ya sebagian. Jangan sampai kehilangan cuannya. Oke ya, sekian pandangan singkat saya tentang saham Goto. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham NPGF. Saham NPGF perdagangan terakhir naik 5,93% di harga 125. Bagaimana dengan prospek saham NPGF? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korslen ke atas ya yang lingkaran tengah ini. Itu artinya saham NPGF ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya.
Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, sudah crossline ke atas. Didukung juga dengan volumenya yang berwarna hijau ya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 128. Setelah itu saham NPGF ini menunjukkan tanda-tanda koreksi ya ke bawah dan sideways pendek ya di area tengah Fibonacci ya, yaitu di harga 100 di sini di area tengah ini saham NPGF ini mantul ya bolak-balik. Setelah itu, di tanggal 13 Mei 2022, saham NPGF ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham NPGF. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 116, yang kedua yaitu di 107. Ini merupakan area golden rasionya khusus koreksi ya di angka 0,618. Area ini mampu ya di breakout di sekitar tanggal 17 Mei 2022 dan di perdagangan 18 Mei 2022 saham NPGF ini mencoba ya untuk breakdown tetapi tidak mampu dan akhirnya melanjutkan reboundnya ya. Teorinya apabila suatu saham ya mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya yang khusus koreksi ini, maka saham tersebut berpeluang ya untuk balik arah. Dan kalau kita lihat ya, saham NPGF ini menunjukkan tanda-tanda balik arah. Untuk support ketiga yaitu di harga 100 ya, ini merupakan area tengah Fibonacci ya. Di area ini saham NPGF mantul ya, ini merupakan support yang kuat untuk saham NPGF. Kalau untuk resisten, yang pertama yaitu di 128, ini harga tertinggi ya di 20 April 2022. Semoga saja pedagang berikutnya mampu ya di breakout. Untuk yang kedua yaitu di 162, ini juga merupakan area golden rasionya ya yang khusus target di angka 1,618. Apabila kedepannya saham NPGF ini mampu ya untuk breakout di resisten pertamanya ini, silakan teman-teman jadikan 163 ini target ya. Untuk teman-teman yang sudah mencermati dari awal ya, saham NPGF ini kemungkinan besar sudah masuk ya di sekitaran 17 Mei 2022. Kalau sudah masuk, silakan tahan dulu ya apabila dia mampu breakout di area resistennya ini. Pedagang berikutnya silakan tahan dulu ya sampai menunggu di 163 ini ya targetnya. Tetapi apabila mantul, silakan TP sebagian ya. Kalau untuk teman-teman yang belum masuk, sebaiknya tunggu saja ya di atas harga resistennya ini ya. Kalau dia mampu breakout di area resisten 128 ini dan bertahan di sini ya, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia mantul di sini, sebaiknya teman-teman tunggu saja di harga support berikutnya ya, yaitu di 116 sampai menunggu tanda-tanda sinyal buy ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, dilihat juga dari MACD-nya, semuanya mendukung ya kalau saham ini berpotensi ya untuk balik arah. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini juga net buy 5,44 juta ya. Saham NPGF ini juga akan melakukan RPS ya di tanggal 23 bulan 5 2022. Semoga saja saham ini memberikan informasi ya atau hasil RPS yang positif ya sehingga bisa melanjutkan reboundnya saham NPGF ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham NPGF. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.